Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, alhamdulillahil qail fi kitabihil karim. Subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana, innaka antal alimul hakim. Allahumma salli ala sayyidina Muhammadin, abdika wa nabiyyika wa rasulika an-nabiyyil ummiyyi, wa ala alihi wa sahbihi wa sallim taslima biqadri azamati dhatika fi kulli waqtin wa hin. Amma ba'd. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, alhamdulillah pada saat ini kita bersama oleh Allah Subhanahu wa taala masih tetap diberikan kekuatan iman dan Islam, diberikan sehat walafiat, diberikan kemudahan di dalam menjalankan tugas-tugas keseharian kita sebagai hamba Allah Subhanahu wa taala. Itu semuanya bisa berjalan dengan baik dan lancar, semata-mata merupakan fadl atau karunia dari Allah Subhanahu wa taala yang harus selalu kita syukuri di dalam kehidupan kita sehari-hari. Salawat serta salam semoga tetap terlimpahkan kepada junjungan kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Semoga kita semuanya diberikan kekuatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk bisa menjalankan ajaran yang dibawa oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sehingga nanti harapan kita bersama di yaumul qiyamah kita akan mendapatkan syafaatnya. Amin ya rabbal alamin. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Madiun, pada saat ini kita bersama sedang menjalankan ibadah puasa Ramadan. Kita berharap puasa yang kita lakukan dan seluruh rangkaian ibadah yang menyertai ibadah puasa betul-betul akan diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salah satu fungsi besar dari disyariatkannya ibadah puasa adalah untuk mengendalikan nafsu kita, untuk kita ajak kerjasama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa taala, menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala, sehingga harapan kita bersama akan menjadi penghantar bagi diri kita untuk menuju kepada tujuan yang sebenarnya dari dilaksanakannya ibadah puasa adalah terbentuknya orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. La'allakum tattaqun, agar supaya kamu semuanya menjadi orang-orang yang bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Awal mula disyariatkannya ibadah puasa, ketika itu Allah Subhanahu wa taala menciptakan akal dan nafsu manusia. Begitu akal diciptakan oleh Allah Subhanahu wa taala, akal itu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa taala. Akbil fa akbala, adbir fa adbara. Kemarilah hai akal. Kemudian akal memenuhi panggilan Allah untuk menghadap kepada Allah. Adbir fa adbara, tinggalkanlah hai akal. Maka akal juga meninggalkan tempat itu. Kemudian akal ditanya, faqala, ditanya oleh Allah Subhanahu wa taala, man anta wa man ana. Siapa engkau hai akal dan siapa saya? Maka fa'ajaba, faqala, akal kemudian menjawab, anta rabbi wa ana abduka dhaif. Engkau adalah Tuhanku dan saya ini adalah hambamu yang lemah.
Itulah karakternya akal. Begitu dipanggil oleh Allah, dia datang. Kemudian ditanya oleh Allah, siapa engkau? Dia langsung menyatakan, saya adalah hambamu yang lemah. Dan ditanya tentang Allah, siapa saya? Kemudian akal juga menyatakan, engkau adalah Tuhanku, anta Rabbi. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala faqala, berfirman, ma khalaqtu khalqan a'azzu minka. Saya tidak menciptakan makhluk yang lebih mulia ketimbang engkau, hai akal. Itulah karakter akal manusia. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala gilirannya memanggil nafsu manusia. Begitu sudah diciptakan oleh Allah, dipanggil nafsu manusia itu. Faqala akbil falam tujib. Kemarilah hai nafsu. Nafsu dipanggil oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Tetapi nafsu tidak mau memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa ta'ala. Itulah karakternya nafsu manusia. Kemudian faqala, ditanyalah nafsu oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man anti wa man ana. Siapa engkau hai nafsu, dan siapa saya? Siapa engkau hai nafsu, dan siapa saya? Apa jawab nafsu? Anta wa ana. Engkau ya Allah, dan saya ya saya. Itulah karakter nafsu, tidak mau mengakui Allah itu sebagai Tuhannya, dan dia tidak mau mengakui bahwa dirinya itu adalah hambanya Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah. Kemudian fa'adzabahallah binari jahannama mi'ata sanah. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala itu menyiksa nafsu, membakar nafsu, memasukkan nafsu ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Nafsu kita ini dibakar oleh Allah Subhanahu wa ta'ala ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun. Setelah 100 tahun, fa'akhrajaha. Kemudian Allah Subhanahu wa ta'ala mengeluarkan nafsu kita ini dari neraka jahanam. Faqala, kemudian ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Nafsu itu ditanya setelah dibakar selama 100 tahun, dikeluarkan dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, man anta wa man ana. Siapa engkau dan siapa saya, hai nafsu? Fa'ajabathu kal awal. Nafsu menjawab pertanyaan Allah itu seperti jawaban yang pertama. Nafsu masih belum mengakui bahwa dirinya itu adalah hambanya Allah yang lemah, dan Allah itu adalah sebagai Tuhannya. Kemudian faja'alaha fi nariju mi'ata sanah. Kemudian nafsu kita ini oleh Allah Subhanahu wa ta'ala dimasukkan ke dalam neraka lapar. Naruju, neraka lapar selama mi'ata sanah, selama 100 tahun. Setelah nafsu manusia itu dimasukkan ke dalam neraka jahanam selama 100 tahun, kemudian diambillah nafsu itu dan ditanya oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, baru nafsu itu mengakui, fa'aqarrat bi annahu ar-rabb wa annaha al-'abd
ad-dhaif. Allah Subhanahu wa ta'ala itu sebagai Tuhan dan dirinya itu sebagai hamba Allah Subhanahu wa ta'ala yang lemah. Itulah salah satu fungsi besar untuk menundukkan dan mengendalikan nafsu kita dengan cara untuk berpuasa, dengan cara untuk menahan diri kita tidak makan, tidak minum, menahan diri kita dari hal-hal yang membatalkan kita berpuasa, baik itu secara syariah maupun nilainya puasa itu sendiri. Para pemirsa channel YouTube Kantor Kementerian Agama Kota Madiun yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala, ada 7 tingkatan tentang nafsu manusia itu. Tingkatan yang pertama yang bernama adalah an-nafsul ammarah. Yang pertama namanya adalah an-nafsul ammarah, wa hiya allati tamilu ila at-tabi'ah al-badaniyah wa ta'muru bil ladzat wasyahawat. Apa nafsul ammarah itu? Adalah nafsu yang selalu condong dan cenderung kepada tabiat-tabiat yang bersifat biologis. Nafsu ini karakternya selalu menyuruh kepada pemiliknya untuk melakukan perbuatan-perbuatan yang menyenangkan, perbuatan-perbuatan yang berbau syahwat, yang itu secara syar'i dilarang. Itulah karakternya an-nafsu al-ammarah. Dan nafsu ini selalu menarik, selalu mendorong hati kita untuk menuju kepada derajat yang rendah. Nafsul ammarah inilah ma'wasyar, ma'wasyurur, wa memba'ul akhlaq az-zamimah. Nafsu al-ammarah inilah sumbernya sifat-sifat yang tercela. Sumbernya kejelekan ini berasal dari nafsul ammarah ini. Seperti al-kibr, orang mempunyai sifat sombong. Maka ketika orang itu mempunyai sifat sombong, dirinya itu sedang dikuasai oleh apa yang namanya an-nafsul ammarah. Kemudian al-hasad, dia mempunyai sifat hasud, iri hati. Ketika mereka itu merasa tidak senang orang lain mendapatkan nikmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan menginginkan nikmat itu hilang dari orang tersebut, berarti dirinya sedang dikuasai oleh nafsu yang namanya an-nafsul ammarah. Dan masih banyak lagi sifat-sifat yang tercela yang itu merupakan hasil manifestasi dari nafsu al-ammarah itu sendiri. Yang kedua adalah, tingkatan yang kedua adalah an-nafsu al-lawwamah. Nafsu ini bagaimana nafsu ini? Nafsu ini adalah allati tanawwarat biha binuril qalbi fatuti'u al-quwwah al-akilah taratan wa ta'si taratan ukhra. Nafsu ini dirinya telah tersinari oleh hati. Hatinya telah mampu menyinari nafsu yang ada pada dirinya, sehingga dia taat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Tapi kadang-kadang dia juga maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga sholat, tapi kadang-kadang dia juga minum minuman keras. Dia maksiat kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia juga berpuasa, tetapi dia juga membicarakan kejelekan orang lain. Berarti diri orang tersebut sedang dikuasai oleh namanya
an-nafsul lawwamah. Kemudian yang ketiga adalah an-nafsul mutmainnah. Nafsu mutmainnah ini adalah nafsu yang telah tersinari oleh hati manusia, yang di dalam hati itu bersemayam iman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, sehingga bersihlah pada nafsu ini sifat-sifat yang tercela, sifat-sifat yang tidak terpuji. Kemudian yang keempat adalah apa yang nama an-nafsul mulhamah. An-nafsul mulhamah. Nafsu ini adalah telah diberikan ilham oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Apa ilham yang diberikan oleh Allah kepada nafsu ini? Adalah al-ilma, ilmu. Nafsu ini telah terpenuhi dirinya dengan ilmu. Wat-tawadhu, dan terpenuhi dirinya dengan sifat tawadhu. Kemudian wal qanaah, sifat qanaah, was-sakhawah, dan sifat kedermawanan. Nafsu ini menjadi sumbernya kesabaran. Maka ketika orang itu hidupnya sabar menghadapi permasalahan dalam kehidupan, dirinya itu sedang dikuasai oleh nafsu yang namanya an-nafsul mulhamah. Kemudian wasyukur, syukur atas nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia beribadah dalam rangka mensyukuri nikmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Hidupnya selalu dihiasi dengan rasa syukur kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini berarti dirinya sedang dikuasai oleh an-nafsu al-mulhamah. Kemudian yang kelima adalah an-nafsul radiyah, allati radiyat anillah ta'ala. Jadi nafsu yang telah ridho, dirinya itu senang dan ridho terhadap Allah Subhanahu wa ta'ala. Ridho terhadap apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dia menjalankan perintah Allah Subhanahu wa ta'ala dengan penuh ridho, dengan penuh kesenangan. Radhiyallahu anhum wa radu anhu, dan mereka telah ridho kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang keenam adalah an-nafsul mardiyah. Nafsu yang telah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Allah Subhanahu wa ta'ala telah ridho terhadap nafsu tersebut. Apa asarnya? Yang muncul di dalam perilaku dan kehidupannya apa? Ketika orang itu sedang dikuasai oleh an-nafsu al-mardiyah wa huwa al-karamah, akan tampak kemuliaan pada diri orang tersebut. Wal ikhlas, akan tampak sifat ikhlas ketika seseorang melakukan sesuatu dan beramal di dalam kehidupan ini dengan dihiasi dan dijiwai oleh keikhlasan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang tersebut sedang dikuasai oleh nafsu namanya an-nafsul mardiyah. Nafsu yang paling tertinggi adalah an-nafsul kamilah yang ketujuh. Jadi nafsu ini telah terhiasi oleh mahkota-mahkota kesempurnaan di dalam kehidupannya, sehingga nafsu ini selalu dekat dengan Allah Subhanahu wa ta'ala sebagai perwujudan kehambaan dirinya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita berharap bahwa dengan puasa yang kita lakukan dalam keseharian kita, khususnya bulan suci Ramadan ini, akan bisa membuat nafsu kita menjadi nafsu yang bisa diajak untuk bekerja sama mendekatkan diri kepada Allah Subhanahu wa ta'ala,
menjalankan apa yang menjadi perintah Allah Subhanahu wa taala dalam kehidupan sehari-hari. Demikian apa yang bisa dapat saya sampaikan, kurang lebihnya mohon maaf. Wal afu minkum wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.